Ada Cihan dan Fusun yang sedang bertemu. Cihan berkata bahwa kakak saya adalah anak Azize yang selamat dalam kebakaran. Apa kamu yakin? Kata Fusun. Ya, saya yakin, kata Cihan. Fusun bahagia mengetahui kelemahan Azize. Anda jatuh di tangan saya, Azize. Di rumah, Hazar terkejut mengetahui Dilsa sudah tidak ada. Zehra yang sedang dalam perjalanan pulang menyesali perkataannya terhadap Dilsa dan berniat kembali ke rumah Dilsa. Sesampainya ia di rumah, Dilsa sudah tidak ada. Reyan dan Miran akhirnya bertemu dengan Azize. Reyan berkata bahwa Azize seorang pengecut dan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Kamu membiarkan seorang anak hidup tanpa ibu. Aku menyesal, kata Azize. Setelah semua ini, dengan tidak tahu malu, Anda mengatakan bahwa Anda menyesal, kata Reyan. Kamu tidak akan pernah berubah. Kamu tetaplah Azize Aslambe. Saya akan membiarkanmu karena saya berhutang nyawa anak saya kepadamu. Jangan pernah berdiri di hadapanku lagi. Reyan dan Miran pun pergi. Azize menangis dan memohon pada Tuhan agar memberinya kesempatan memperbaiki kesalahannya. Di rumah ada Firat dan Azize. Azize mengatakan kalau Firat harus kembali ke rumah Aslambe karena Fusun akan membahayakan Gonul. Reyan dan Miran berada di air putih untuk menenangkan diri. Di situ juga ada Dilsa yang mengenang dirinya dan Hazar. Mengetahui ada orang datang, Dilsa sembunyi. Reyan mengetahuinya dan ingin menyapa. Namun Miran mengalihkan Reyan. Reyan dan Miran akhirnya pergi. Hazar teringat tempat yang sering dikunjunginya bersama Dilsa. Ia pun berpikir pasti Dilsa akan pergi ke tempat itu. Sesampainya di air putih, Hazar terus memanggil nama Dilsa. Di pinggir sungai, Dilsa melepas sepatunya dan mulai melangkahkan kaki masuk ke sungai. Hazar menemukan sepatu Dilsa di pinggir sungai. Ia mengira Dilsa telah mengakhiri hidupnya. Zehra mencoba menelpon Hazar namun tidak terhubung. Ia menyesal telah mengatakan hal buruk pada Dilsa. Dan sedikit kemudian, penyesalan Zehra hilang karena ia merasa perlu melakukannya untuk melindungi keluarganya. Di rumah, Reyan melakukan tes tradisional yang merupakan kepercayaan daerahnya untuk menentukan bayinya perempuan atau laki-laki. Reyan ingin anak laki-laki. Ia menjelaskan mengapa ia ingin punya anak laki-laki. Penjelasan tersebut sampai membuat Miran menangis haru. Polisi menyelidiki makam Dilsa yang hancur dan mendapatkan bahwa makam Dilsa adalah makam kosong. Miran mendapatkan telepon dari kantor polisi dan meminta Miran untuk datang secepatnya. Miran pun bergegas pergi. Tak lama kemudian bel pintu berbunyi. Ternyata yang datang adalah Azize dan Nasuh. Azize ingin mengatakan sesuatu kepada Reyan, tapi Reyan menolaknya. Nasuh meminta tolong kepada Reyan untuk mendengarkannya sebentar saja penjelasan dari Azize. Azize mengatakan bahwa Hazar adalah putranya. Reyan pun terkejut dan mengatakan bahwa ini adalah mimpi buruk. Aku mengira anakku mati terbakar. Saya memikirkannya tiap malam bagaimana anakku mati terbakar api itu. Memikirkannya itu membuat saya gila. Tapi akhirnya saya menemukan anak saya dan cucu saya. Reyan, tolong bantu saya menjadi Aisyah lagi. Tolong biarkan Hazar memanggil saya ibu sekali saja. Reyan berkata, bisakah kamu mengembalikan masa kecil Miran? Kamu mengambil wanita yang ayah saya cintai. Kamu mengambil ibu Miran. Apa kamu bisa membangkitkan orang mati? Kamu tidak bisa. Reyan, aku bisa memperbaiki. Tolong bantu aku, ucap Azize. Aku tidak bisa memaafkanmu, kata Reyan. Ayahku juga tidak bisa memaafkanmu. Tapi kamu harus mengatakan semua fakta kebenaran itu pada ayah saya. Reyan tidak bisa memaafkan Azize karena ia pernah melempar Reyan di alun-alun. Nasuh menenangkan Azize dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Miran sudah di kantor polisi. Reyan menelpon Miran dan menanyakan apa yang terjadi. Polisi pun datang dan Miran belum mematikan telepon dari Reyan. Polisi mengatakan bahwa makam Dilsa kosong.
dan polisi mengatakan bahwa tidak ada yang dikubur di makam itu. Miran terkejut dan menjatuhkan handphonenya. Ryan pun mendengar percakapan itu. Virat, Esma, dan Azize datang ke rumah Aslambe. Fusun pun menyambut sinis kedatangan mereka. Virat menyerahkan dokumen yang diminta Fusun. Fusun membaca dokumen tersebut dan mengatakan isi dokumen tersebut adalah properti Aslambe yang masih atas nama Virat. Aku mengatakan bahwa properti Aslambe akan tetap berada di Aslambe. Azize memberitahukan pada Fusun bahwa Virat adalah anak Nihat Aslambe, kakak Fusun. Semua orang terkejut mendengarnya. Zehra mencoba menelpon Hazar, tetapi tidak bisa. Zehra pun bertanya kepada Nasuh apakah mengetahui kabar Hazar dan meminta Nasuh untuk mencari Hazar. Yaren mengatakan pada Harun bahwa ia tidak ingin tinggal serumah dengan Azize ataupun Virat. Harun yang curiga menanyai apakah Yaren pernah memiliki hubungan dengan Virat. Yaren marah dan menampar Harun dan mengatakan bahwa aku adalah istrimu. Harun membalikkan kata-kata yang pernah diucapkan Yaren bahwa mereka menikah hanya di atas kertas. Tetapi Harun menyadari bahwa ia benar-benar telah jatuh cinta pada Yaren. Nasuh dan Zehra masih tidak bisa mendapatkan kabar dari Hazar. Tiba-tiba Hazar datang dan membuka pintu. Hazar masuk dan diikuti dengan Dilsah. Semua orang terkejut. Nenek Sukran akhirnya bertemu dengan Dilsah setelah sekian lamanya. Di rumah Aslambe, Miran tiba-tiba datang dan menodongkan pistol kepada Azize. Miran bertanya kepada Azize, mengapa kuburan ibuku kosong? Lalu Azize menjawab, karena ibumu masih hidup.